Tabir, ada tabir. Ada tabio. Oke, Sobat Nusa, jadi di sini adalah rumah teman saya, yaitu pengoleksi bonsai. Jadi nanti kita akan review pohonnya yang ada di belakang ya. Nanti kita cek bersama-sama. Jadi di sini ada beberapa koleksinya. Ini ada asem, ada sword, sisir, dan elegan. Nah, oke, jadi kita langsung ke belakang ya, lihat pohon yang nanti kita review. Nah, hari ini saya berada di Gianyar, di rumahnya Bonsailer Bali. Halo. Oke, jadi ini dia teman saya yang dari sejak dulu saya ajak bermain bonsai ya. Oke, nah jadi di sini sekarang kita mengecek pohon bonsai Xianqi yang milik beliau dan ukurannya sangat kecil. Kurang lebih itu berapa itu, tak? 25 kayaknya. 25 cm. 25 cm ya, yang sudah diprogram berapa tahun? Kurang lebih 2 kayaknya. 2 tahun ya, 2 tahun. Oke, jadi simak terus videonya. Ya, oke Sobat Bonsai, nah jadi ini pohon Xianqi yang tadi saya bilang ya, yang dimiliki oleh Bonsailer Bali. Oke, jadi pohon ini dulunya dari mana, Bli? Nah, ini awalnya adalah hibahan dari teman juga, Sultan. Hibahan dari teman saya juga, seorang YouTuber, namanya Bode ya, dari Payangan, ya channelnya Zona Bonsai Bali. Oh, Sehingga ya, Bli ya? Nggak apa-apa. Oh, Zona Bonsai Bali ya? Ya, Bli. Dia ngasih waktu itu saya lancong ke rumahnya sambil membawa cangkuan asam dan ditukar dengan bahan itu bibit ya, bibit Xianqi ini yang tapi sudah dipecah batang oleh dia dan dipecah 4 sebetulnya. Setelah itu saya proses lagi, tambah pecahnya lagi 2 menjadi pecah 6, dan setelah 2 tahun berjalan proses ya, kita sebagai penghobi ya, pemula, menikmati proses itu sebenarnya asik sudah. Dan setelah 2 tahun berjalan, inilah hasilnya. Memang sedikit kurang karena ya minim pengetahuan juga dalam ilmu bonsai. Dengan hasil yang seperti ini, menurut saya pribadi ya sudah cukup lah untuk memuaskan diri saya sendiri untuk membuat bonsai dari bahan, dari bibit, bahkan dari bibit sampai jadi seperti ini. Dan ini sebetulnya hanya program di pot, ya di pot saja. Oke, mantap. Oke, jadi ini selama 2 tahun hanya di program di pot ya, tahunnya. Oke, jadi ini sudah melalui proses pecah batang yang awalnya baru pecah 4. Habis Saya tambah itu, lagi pecahannya lagi 2. Habis itu seiring berjalannya waktu ditambah lagi pecahannya lagi 2 menjadi pecah 6 gitu ya, tahunnya. Dan untuk pohon ini seiring berjalannya waktu, apakah dia pernah melalui proses dalam arti apakah dia pernah melalui kondisi yang ngedrop atau memang stabil ya, Ton? Kebetulan ini pohonnya cukup bandel ya. Pohon ini saya kurang tahu pohon yang lainnya untuk Xianqi. Yang saya program ini kebetulan cukup bandel. 2 kali saya ganti media langsung potong akar, pruning habis. 1 minggu udah terbus kembali. Oke. Ya, nggak ada masalah. Ya, jadi seperti itu. Ya karakter pohon Xianqi. Jadi pohon ini bisa dikatakan pohon yang relatif bandel. Jadi menurut pengalamannya si Bonsailer Bali juga seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini pohonnya sudah dikonsep secara dari segi bentuk itu formal kan ya, kalau nggak salah ya. Formal. Nah, di sini untuk prosesnya sudah proses percabangan. Jadi sekarang beliau tinggal menunggu perawatan cabang dan menjaga konsistensi kesuburan pohon. Saya lihat di sini alur mahkota juga sudah dibentuk dan sudah dirangkai. Dan ini tinggal menunggu kerapatan cabang atau ranting ya, untuk nanti bisa membuat suatu skala tajuk-tajuk yang bisa membuat pohon itu terlihat lebih cantik.
Nah, jadi ini tangan yang pertama, tangan kedua, yang ini ketiga, sekaligus background ya. Dan di sini juga pohonnya masih melalui proses penglosan, yaitu penglosan pucuk, agar nantinya seperti biasa yang saya bilang di video-video itu tujuannya untuk memperbesar cabang, mengejar keseimbangan dan tentunya juga agar mendapatkan hasil yang proporsi dengan batang utama, yaitu ini ya. Jadi pohonnya terlihat belen atau ngepen. Oke, jadi seperti itu. Nah, untuk perawatannya sendiri di sini, Ton, apakah ada perawatan yang signifikan? Nah, kan tadi Semeton bilang pohon ini sangat bandel. Apakah itu perawatannya memang ada ekstra apa biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja beli. Saya di sini hanya nambahkan torang kambing dan pupuk majemuk ya, yang biasa dipakai ke bonsai itu loh. Oke. Ya, yang butir-butiran kecil itu. Oke. Untuk penyemprotan insektisida juga jarang beli. Jarang ya? Ya, jarang. Tapi di sini kan curah hujannya tinggi, Ton. Apakah pada saat musim hujan apakah tidak begitu ada hama yang menyerang untuk pohon ini? Kebetulan tidak juga beli ya. Ya, untuk hama ataupun perawatan yang khusus tidak. Saya hanya sering lakukan penyiraman. Penambahan pupuk kambing atau majemuk. Itu saja sih beli. Kalau untuk insektisida juga nggak pernah saya semprot. Dari awal memang seperti itu. Oke, jadi di sini perawatannya untuk insektisida beliau mengandalkan iklim alam yang natural ya. Jadi pohonnya ini dirawat secara natural. Cuman di sini ada penambahan nutrisi untuk pohon ini, yaitu menggunakan kohe, kotoran hewan, dan pupuk kimia, yaitu untuk slow release. Karena berhubung juga beliau memprogram pohonnya di dalam pot. Jadi pohon ini sudah diprogram selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun ya. Jadi sekarang kondisinya seperti ini. Oke, teman-teman bisa simak secara langsung ya di video ya. Jadi pohonnya ini akarnya sudah bagus sekali, sudah lumayan melingkar ya, Ton ya, dan ukurannya pun sudah lumayan bagus. Hampir belen. Hampir belen ya. Hampir sembilan. Masih nunggu lagi sedikit. Langsung saja simak lebih dekat biar penonton tahu siapa pohonnya sebenarnya. Oke, sahabat saya, jadi kita simak bersama-sama ya pohonnya. Pohon Xianqi yang sudah dirawat selama 2 tahun, mulai dari pecah batang 4 menjadi 6. Sekarang rupanya seperti ini ya. Untuk akar sudah lumayan bagus ya. Oke, kita lihat bentar. Oke, ini dari sisi backgroundnya, akarnya sudah bagus sekali. Ini ada sisi kosong di sebelah sini aja satu. Ya. Ini ada pertumbuhan akar, tapi ini bisa disiasati dengan penempelannya, Ton ya. Ya, penempelan nanti ya. Oke, jadi untuk konsep pohon yang seperti yang saya bilang tadi, ini formal ya, formal atau natural. Oke, jadi apakah di sini ada pergantian media selama 2 tahun, Li? Selama 2 tahun ini saya lakukan pergantian media baru 2 kali saja. 2 kali ya? Ya. Nah, di sana kan pada saat pergantian media, di sana apakah ada proses pemotongan akar, dan bagaimana caranya agar pohon itu tidak mengalami stres, Li, pada saat pergantian media? Untuk pergantian media usahakan kalau saya media asli sebelum diganti itu agar sedikit menempel pada akar. Untuk potong akar kita nggak potong semua sekaligus. Oke. Paling 2 tahap ya. Pertama 3, sisa nanti setelah rubus potong lagi setengah sisanya biar aman dia. Ya. Oke, jadi saya tarik kesimpulan di sini, kemungkinan pada saat pergantian media beliau melakukan pemotongan akar itu tidak 100%, melainkan 50% ya, katakanlah seperti itu, agar pohonnya tidak terlalu stres. Oke, jadi seperti itu.
Oke, dan jangan lupa singgah juga ke channelnya beliau ya, yaitu namanya channelnya namanya Bonsailer Bali. Nah, di sana juga ada beberapa video-video yang mengenai bonsai semua, inspirasi bonsai, cara cangkok dan tutorial juga ada semua di sana. Oke, silakan cek nanti. Pohon ini dari awal juga ada. Juga ada. Cek saja di apa namanya, di beranda Bonsailer Bali ya. Dan nanti mungkin saja saya juga cantumkan linknya agar nanti siapa tahu yang ada yang mau melihat proses dari awal sampai sekarang, nanti bisa cek linknya di deskripsi saya ya, Tunas Muda Bali Bonsai.